Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalia Fatimah Dina dengan NIM 12270500027. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai program yang telah dibuat untuk memenuhi tugas UAS praktikum pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya membuat program CRUD sederhana mengenai manajemen buku atau bisa juga disebut perpustakaan gitu, database perpustakaan. Nah, yang pertama ini ada operasi.java. Operasi.java ini disimpan di dalam file CRUD, jadi package CRUD. Lalu di sini sudah mengimpor berbagai pustaka Java yang diperlukan buat operasi input output, manipulasi array, pengambilan input dari pengguna, tokenisasi string, ya ini ada semua udah diinput. Lalu yang pertama adalah mendeklarasikan kelas operasi, sifatnya publik supaya dia bisa diakses dari luar paket CRUD. Nah, terus ada metode update data. Nanti kan di sini tuh ada banyak metode, ada update data, delete data, terus cari data, pokoknya banyak metode dan kurang lebih fungsinya sama. Jadi sini saya akan menjelaskan yang bagian update data saja. Nah, update data ini sifatnya statik, jadi dan dapat melempar IO exception, throws IO exception. Nah, metode ini digunakan untuk mengupdate data dalam database. Tergantung namanya, kalau update data berarti digunakan untuk mengupdate data, kalau delete data untuk menghapus data dan sebagainya. Lalu setelah itu, file database sama dengan new file database.txt dan dua baris di bawahnya ini fungsinya adalah untuk membuka file database.txt untuk membaca data. Nah, buffer readernya sendiri digunakan untuk efisiensi dalam membaca data. Lalu selanjutnya bagian file tempdb sama dengan new file tempdb.txt fungsinya adalah untuk membuat file sementara temp.txt untuk menyimpan data sementara selama proses update yang 3 baris ini. Lalu selanjutnya ada system.out println ini untuk menampilkan daftar buku yang ada dalam database, list buku, tampilkan data. Nah, metode tampilkan data lalu akan menampilkan data. Lalu untuk yang ini fungsinya adalah untuk mengambil input dari pengguna berupa nomor buku yang ingin diupdate. Lalu selanjutnya string data sama dengan buffer input.readline ini fungsinya adalah membaca baris pertama dari file database dan menginisialisasi perhitungan entry. Lalu loop yang while ini fungsinya adalah, jadi nanti while ini loop ini akan berjalan selama masih ada data yang bisa dibaca dari file database. Nah, entry count ini bakal terus bertambah setiap kali iterasi. Lalu selanjutnya string tokenizer ini fungsinya adalah untuk memisahkan data dalam satu baris berdasarkan tanda koma. Lalu if ini fungsinya adalah memeriksa apakah nomor buku yang dimasukkan pengguna sesuai dengan nomor entry saat ini. Update num sama dengan entry counts itu tuh. Terus selanjutnya adalah ini yang fungsinya untuk menampilkan data buku yang akan diupdate berdasarkan nomor buku yang dipilih oleh pengguna. Nah, data bukunya akan ditampilkan referensi, tahun, penulis, penerbit, judul. Lalu selanjutnya adalah membuat array field data yang berisi nama-nama kolom data yang bisa diupdate dan array temp data untuk menyimpan data sementara. Nah, selanjutnya sedangkan yang ini fungsinya adalah untuk menginisialisasi ulang string tokenizer dan mengambil data original. Lalu for loop ini fungsinya adalah untuk mengambil input dari pengguna untuk setiap kolom data yang bisa diupdate. Jika pengguna memilih untuk mengupdate, nah data bakal disimpan di temp data. Jika tidak, data original yang bakal tetap disimpan. Lalu untuk yang ini sendiri fungsinya adalah untuk menampilkan data baru yang sudah diinput oleh pengguna dan perubahan dari data lama ke data baru. Yang boolean ini fungsinya adalah untuk meminta konfirmasi dari pengguna apakah yakin ingin mengupdate data tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini if ini fungsinya adalah untuk jika pengguna yakin mengupdate data, maka akan dicek data tersebut apakah sudah ada di database atau belum. Kalau misalnya datanya sudah ada, maka proses akan dibatalkan. Nah, kalau misalnya nggak ada, baru data akan ditulis ke file sementara. Setelah proses selesai, file sementara diubah dan namanya menjadi database.txt. Nah, untuk metode delete data, tampilkan data, cari data, dan tambah data, bekerjanya caranya hampir sama kayak yang update data ini dalam hal membuka file, membaca data, manipulasi data, dan lain sebagainya. Jadi begitu untuk operasi.java. Lalu selanjutnya untuk utility.java ini. Yang pertama ini sudah mengimport sebenarnya sebelumnya paket-paket Java yang diperlukan. Terus selanjutnya adalah mendeklarasikan kelas utility yang isinya banyak
metode utilitas. Lalu selanjutnya ada metode ambil entry per tahun, fungsinya untuk mengambil jumlah entry buku per tahun berdasarkan penulis. Lalu ini membuka file database.txt untuk dibaca menggunakan file reader dan juga buffer reader. Lalu ini long entry sama dengan 0 dan 4 baris di bawahnya, ini fungsinya adalah untuk menginisialisasi variabel entry untuk menyimpan jumlah entry. Data untuk menyimpan baris yang dibaca dari file, data scanner untuk memindai data dalam baris, dan primary key untuk menyimpan kunci utama buku. Nah, sedangkan ini yang while ini fungsinya adalah untuk membaca setiap baris dari dalam file. Jadi akan memindai data dalam baris menggunakan scanner dengan delimiter koma, dan mengambil kunci utama dari baris dan memindainya lagi menggunakan scanner dengan delimiter underscore. Lalu yang ini fungsinya adalah untuk menghapus semua spasi dalam nama penulis untuk konsistensi perbandingan. Nah, untuk yang if ini fungsinya adalah meriksa apakah penulis dan tahun cocok dengan data dalam kunci utama. Jika cocok, entry akan diatur dengan nilai dari data scanner dan membaca baris berikutnya dari file. Lalu ini return entry mengembalikan jumlah entry yang ditemukan. Lalu selanjutnya ada metode cek buku di database. Nah, ini metodenya selanjutnya juga kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke di sini juga metodenya ada clear screen, terus ada metode ambil tahun, terus ada metode cek buku di database. Nah, kurang lebih sama fungsi-fungsi yang digunakan. Cek buku di database untuk ngecek buku yang tersedia di database apa aja. Terus untuk ambil metode ambil tahun untuk meminta dan memvalidasi input tahun dari pengguna. Terus metode clear screen untuk membersihkan layar terminal. Nah, udah sekian. Kita lanjut aja ke main.java. Lalu yang selanjutnya untuk main.java ini pertama sama menginput semua Java library yang dibutuhkan dan juga CRUD library-nya. Terus setelah itu ini deklarasi kelas main yang akan berisi nanti metode main dan beberapa metode utilitas lainnya. Lalu ini dalam deklarasi metode main yang merupakan titik masuk program. Metode ini juga melempar IO exception karena bisa ada operasi input atau output yang mungkin gagal. Lalu scanner terminal input sama dengan new scanner system.in ini inisialisasi scanner untuk membaca input dari terminal. Deklarasi variabel pilihan user yang string pilihan user ini untuk menyimpan pilihan pengguna dan selanjutkan untuk mengontrol loop utama. Nah, lalu while ini fungsinya adalah untuk memulai loop yang terus berjalan selama selanjutkan bernilai true. Memanggil metode clear screen untuk membersihkan layar. Clear screen yang tadi sudah ada pada utility.java. Lalu ini fungsinya adalah untuk menampilkan menu utama kepada pengguna. Ada lihat seluruh buku, cari data buku, tambah data buku, ubah data buku, hapus data buku. Lalu ini pilihan Anda ini, pilihan user sama dengan terminal input.next. Ini fungsinya untuk meminta pengguna untuk masukkan pilihan mereka dan menyimpannya dalam variabel pilihan user. Lalu untuk switch ini keseluruhannya fungsinya adalah untuk memproses pilihan pengguna. Jadi setiap case menangani pilihan tertentu seperti melihat seluruh buku, mencari buku, menambah buku, mengubah data buku, dan menghapus buku. Nah, jika pilihan tidak ditemukan, nanti pesan kesalahan akan ditampilkan, yaitu input Anda tidak ditemukan. Silakan pilih lagi. Lalu setelah memproses pilihan pengguna, metode get yes or no dipanggil untuk menanyakan apakah pengguna ingin melanjutkan. Nilai selanjutkan diatur berdasarkan jawaban pengguna. Sekian untuk pemaparan kode yang dibutuhkan untuk pemrograman CRUD simple perpustakaan ini secara keseluruhan. Dan kita langsung demo saja mengenai pemrograman CRUD ini. Kita langsung run Java. Nah, ini akan ditampilkan database perpustakaan. Nah, misalnya milih satu, lihat seluruh buku nih. Ini akan menampilkan yang ada di database.txt ini. Nah, lalu selanjutnya, apakah Anda ingin melanjutkan? Yes. Cari data buku, masukkan kata kunci Fiersa. Ada langsung. Ya, lagi. Coba lagi tambah data buku. Masukkan nama penulis Azalia. Masukkan judul buku PBO. Masukkan nama penerbit UIN. Masukkan tahun terbit 2024.
Yes, dah. Jadi langsung ke input di database tuh, secara otomatis akan ada di database.txt. Lalu apakah Anda melanjutkan? Yes. Yang keempat, ubah data buku, ubah yang Azalea misal. Nah, setelah diubah, apakah Anda ingin merubah tahun? Iya, jadi 2025 misal. Tidak, sayangnya tidak. Ya, apakah Anda melanjutkan? Ya. Lihat seluruh buku tuh, Azalea-nya udah ganti jadi 2025. Terus kita akan hapus data buku, misal masukkan nomor buku yang akan dihapus, nomor 9, nomor buku Azalea. Apakah kalian akan menghapus? Yes. Apakah kalian melanjutkan? No. Sudah. Nah, mungkin sekian dari saya, Azalea Fatimah Dina. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.